Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat selalu? Nah, jangan bosan-bosan. Kali ini pembelajaran yaitu Al-Islam tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, tahu dan mengerti tentang Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melalui perantara malaikat Jibril yang membacanya dianggap beribadah, dan itu merupakan mukjizat yang terbesar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak-anak sudah mengerti tentang hadis atau yang disebut dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Al-hadis itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis qauli, hadis amali, dan hadis takhriri. Yang merupakan hadis qauli adalah hadis ucapan Rasulullah SAW, dan hadis amali adalah merupakan hadis amalan perbuatan tingkah laku Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang satu lagi disebut hadis takhriri adalah persetujuan Rasulullah SAW. Rasulullah setuju kepada sahabatnya untuk melakukan sesuatu, tetapi Rasulullah tidak melakukannya. Itulah yang disebut hadis takhriri. Jadi hadis itu adalah percakapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan persetujuan Rasulullah. Itulah yang disebut hadis. Makanya anak-anak mendapatkan satu pelajaran Al-Islam yang dikenal dengan Al-Quran Hadis. Dari semester yang genap ini atau semester kedua ini, anak-anak harus yaitu mencapai pelajaran Al-Quran untuk kelas 4, yaitu Al-Quran surat Ad-Duha, yang artinya waktu matahari sepenggalan naik, ayat 1 sampai 11. Dan kemudian surat Al-Lail, artinya malam, ayat 1 sampai 21. As-Syams, artinya matahari, ayat 1 sampai 15. Kemudian Al-Balad, artinya negeri, ayat 1 sampai dengan 20. Untuk kelas 4 surat ini harus tuntas di semester yang kedua atau semester genap ini. Sedangkan untuk kelas 5 yaitu surat Al-Insyiqaq, artinya terbelah, dari ayat 1 sampai ayat 25. Kemudian surat Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang, ayat 1 sampai 36. Itu untuk kelas 5. Sedangkan pembelajaran yang harus dituntaskan untuk kelas 6 yaitu
Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 46 yang artinya malaikat-malaikat yang mencabut. Dan yang kedua adalah Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 40 artinya berita besar. Itu anak-anak pembelajaran yang akan kita pelajari dalam semester genap ini tentang Al-Quran yang harus dituntaskan. Kemudian anak-anak secara global, Pak Dola akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Tolong disiapkan alat-alatnya, alat tulis dan bukunya. Kemudian simak betul-betul pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apa artinya Al-Quran? Apa artinya Al-Quran menurut bahasa dan menurut istilah? Pertanyaan yang kedua, yang menjadi mukjizat yang terbesar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Yang menjadi mukjizat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar itu apa? Kemudian yang nomor 3, apa artinya hadis atau sunnah Rasulullah? Yang keempat, berilah rincian arti hadis qauli, hadis amali, dan hadis tahriri. Itulah anak-anak yang disampaikan pada pembelajaran di semester 2 ini. Perlu semangat belajar, jangan lupa untuk kelas 4 yang harus diselesaikan untuk pembelajaran Al-Quran. Begitu pula kelas 5 dan kelas 6 yang harus dituntaskan di semester genap ini. Inilah anak-anak pembelajaran, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami akan pelajaran yang disampaikan pada hari ini. Demikian anak-anak, mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.